Salam dan sejahtera, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Firman kehidupan pagi hari ini, Rabu 8 Desember 2021. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah. Bila kita melihat pertandingan sepak bola dunia, setiap orang punya kebanggaannya, jagoannya, favoritnya, didukung para supporter, bahkan fanatik sekali. Apabila jagoannya itu memasukkan bola gol kepada lawannya, maka luapan hati, ekspresi yang luar biasa, kegembiraan dengan suara-suara yang sangat keras, kuat, bersorak-sorak. Bahkan ada yang menari-nari, berjoget yang khasnya masing-masing. Saudara-saudara, bersorak-sorak tentu adalah ungkapan hati, perasaan bahagia dan rasa syukur atas suatu peristiwa atau suatu yang kita dapatkan. Kedatangan tamu yang terhormat atau raja kepada kita adalah sukacita yang besar, yang luar biasa. Sebab seorang raja menjumpai kita, apalagi yang datang itu adalah raja yang kekal, adil, dan jaya. Maka firman kehidupan pagi hari ini mengajak kita, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa wilayah kekuasaannya sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai ayat 10. Saudara-saudara, nubuatan yang telah digenapi ketika Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem dan orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat Maha Tinggi. Matius 21 ayat 9. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang sebagai Raja Israel yang membawa damai sejahtera, sebagaimana seorang raja yang begitu mencintai rakyatnya, mencintai umatnya, sampai ia mengorbankan dirinya sendiri agar semua umat memperoleh keselamatan. Sudah pasti umat akan menaati sang raja dengan kecintaannya. Kita dahulu dalam pelanggaran-pelanggaran hukum Allah seharusnya mati, tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berdosa, tapi Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa untuk menerima hukuman kita, dan sebaliknya kita dijadikan benar oleh karena kebenaran kesalehannya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara-saudara, kehadiran Allah melalui Yesus Kristus sebagai Mesias membuat kita bersorak-sorai, bersukacita. Yesus hadir sebagai Raja yang lemah lembut. Maka sebagaimana dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 5 dan 9. Sebagai raja yang lemah lembut, Yesus mewarisi dan bertahta atas Yerusalem baru yang mewakili keseluruhan umatnya yang tinggal di bumi, akan diperbaharui oleh Mesias, yaitu Kristus sendiri sebagai Raja Damai yang memerintah atas umatnya. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai anggota kerajaan Allah, Raja Damai, yang akan memerintah dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita sebagai anggota kerajaan Allah yang hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam keadilan dan kebenaran,
Maka Yesus mengajar kita supaya menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kini menunjukkan apa arti kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan Yesus membuat orang-orang heran dan takjub. Bahkan dengan penjelasan dan bahkan perang berubah menjadi damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita disapa oleh firman kehidupan. Dia sebagai anak Allah, dia tidak turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi kelemah lembutan Yesus justru adalah kekuatan di dalam derita salib untuk memberi kebahagiaan dan sukacita untuk kita. Ia memilih jalan taat menderita untuk mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, Yesus sudah memikul salib kita dan sudah menyelamatkan kita. Kita mengikut jejak-jejak yang ditinggalkan Kristus bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, bahwa kita menunjukkan kasih sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Allah telah menggenapi rencananya yang ilahi, mengembalikan kita menjadi gambar dan rupa Allah, dipulihkan supaya kita serupa dengan Kristus, menjadi murid-murid Tuhan yang dikasihinya. Karena itu marilah kita tetap setia dan taat kepada Yesus Kristus, bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena mengasihi Allah, mengasihi sesama kita. Marilah kita sambut keselamatan Raja Damai yang membawa keadilan, membawa dengan damai sejahtera. Ia lemah lembut menyambut kita, mengetuk pintu hati kita masing-masing, sehingga kita dengan sorak-sorai, dengan sukacita dan kebahagiaan, karena kita sudah memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan semata-mata. Jadilah pembawa damai sejahtera, jadilah pembawa kelemah lembutan, sehingga orang lain merasakan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan yang mengajarkan kami, supaya kami membawa damai sejahtera dan sukacita dan kelemah lembutan, sorak-sorai menyambut Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang yang menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, yang menyatakan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat, untuk saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Biarlah kami membawa damai sejahtera dan kesejukan di mana kami ada dan berada. Kami pembawa damai dan sukacita dan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan sukacita, dan jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.